Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam. Baik, sebelum masuk ke presentasi, mari kita bayangkan jika manusia hidup tanpa pengetahuan, kita tidak akan mengetahui bagaimana cara alam bekerja, bagaimana teknologi bisa berkembang, atau bahkan bagaimana cara memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Socrates memandang hakikat pengetahuan sebagai pencarian kebenaran universal dan abadi, bukan sekedar opini yang berubah-ubah. Sejak dahulu, manusia selalu berusaha untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang ada di dunia dan sekitarnya. Dari rasa ingin tahu tersebut, lahirlah proses berpikir ilmiah dan penelitian yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai hakikat pengetahuan dan proses penelitian ilmiah yang berkaitan dengan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, serta bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis untuk menemukan sebuah kebenaran. Adapun materi yang akan kami sampaikan disusun berdasarkan berbagai sumber literatur ilmiah, buku metodologi penelitian, serta jurnal dan artikel yang relevan dengan topik pembahasan. Topik ini sangat penting untuk kita pahami, terutama bagi kita sebagai mahasiswa. Dengan memahami bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana penelitian ilmiah dilakukan, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita, analitis, serta mampu menyusun penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 3 poin utama, yaitu bagaimana cara manusia memperoleh kebenaran atau pengetahuan. Yang kedua yaitu metode ilmiah dan metode penelitian. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Baik, untuk memulai pemaparan materi yang pertama, mengenai cara manusia memperoleh kebenaran atau pengetahuan, saya persilakan kepada rekan saya. Untuk rekan yang bertugas, persilakan. Baik, adapun anggota-anggota kelompok kami yang akan memaparkan materi-materi yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama ada Eka Lestari dengan NIM akhir 02, ada Edi Sukapriyasa dengan NIM akhir 12, kemudian ada saya sendiri, Arifan Maulana dengan NIM akhir 18, dan ada Yoel Anugrah dengan NIM akhir 22. Pembahasan pertama, cara manusia memperoleh kebenaran dan pengetahuan. Terlebih dahulu saya bahas mengenai pengetahuan. Pengetahuan erat kaitannya dengan epistemologi. Mengapa epistemologi? Ketika kita membahas pengetahuan, otomatis kita masuk ke dalam kajian epistemologi. Karena epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Sehingga epistemologi berarti ilmu yang mempelajari pengetahuan. Nah, apa itu pengetahuan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui. Kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran. Menurut Plato dalam dialog Theaetetus, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar dan dibenarkan. Memiliki 3 unsur. Pertama, kepercayaan. Pengetahuan berkaitan dengan keyakinan seorang terhadap suatu hal. Mengetahui sesuatu berarti mempercayai bahwa hal tersebut benar. Kedua, kebenaran. Keyakinan tersebut harus benar. Jika seseorang mempercayai sesuatu yang salah, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai pengetahuan. Dan yang ketiga, pembenaran. Keyakinan tersebut harus didukung oleh alasan atau bukti yang memadai sehingga dapat dibenarkan secara rasional. Selanjutnya, bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan menurut Immanuel Kant? Agar dapat dipahami, mari perhatikan diagram di samping. Menurut Immanuel Kant, pengetahuan manusia berasal dari 2 sumber utama, yaitu akal a priori dan pengalaman a posteriori. Dari 2 sumber tersebut muncul 4 jenis pengetahuan, yaitu analitis a priori, sintetis a priori, analitis a posteriori, dan sintesis a posteriori.
Kita bahas satu-satu. Pertama, analitis a priori. Pengetahuan yang bisa diketahui hanya dari arti suatu kata atau konsep, tanpa perlu kita mengalaminya. Contoh, seorang ibu adalah perempuan yang memiliki anak. Yang kedua, sintetis a priori. Pengetahuan yang memberi informasi baru, tetapi kita bisa saja mengetahuinya dengan cara berpikir atau menggunakan logika saja tanpa pengalaman langsung. Contoh, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Angka 12 tidak ada di dalam konsep 7 dan atau 5 secara terpisah, tetapi melalui pemikiran yang kita bisa mengetahui hasilnya. Ketiga, analitis a posteriori. Pengetahuan yang kita dapatkan setelah melihat atau mengalami sesuatu secara langsung. Contoh, es terasa dingin ketika disentuh dan juga kopi pahit terasa pahit ketika diminum. Keempat, sintetis a posteriori. Pengetahuan yang kita dapatkan dari pengalaman, lalu kita pikirkan dan menarik kesimpulan baru. Contohnya, tanaman tumbuh lebih cepat ketika kita sering merawatnya, sering disiram dan juga dipupuk. Nah, intinya menurut Kant, manusia memperoleh pengetahuan dari dua hal utama, yaitu akal dan juga pengalaman. Setelah membahas pengetahuan, tentu perlu kita bahas mengenai kebenaran. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menurut Purwadarminta, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Kebenaran juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang jujur dan tidak berubah-ubah. Menurut Abbas Hamami, kebenaran berkaitan dengan pengetahuan manusia terhadap suatu objek. Suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan objek atau kenyataan yang diketahui. Oleh karena itu, dalam kajian epistemologi, kebenaran menjadi suatu hal yang sangat penting karena pengetahuan yang dimiliki manusia harus memiliki dasar yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam filsafat pengetahuan, terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana suatu pernyataan dapat dianggap benar. Yang pertama, teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Dengan kata lain, kebenaran terjadi ketika apa yang kita pikirkan atau katakan sesuai dengan realitas di dunia nyata. Contohnya, pernyataan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dianggap benar karena dapat dibuktikan secara ilmiah. Kedua, teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila konsisten dan tidak bertentangan dengan pernyataan lain yang sudah dianggap benar. Artinya, kebenaran dilihat dari hubungan logis antara berbagai pernyataan dalam suatu sistem pemikiran. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis menyatakan bahwa kebenaran suatu pengetahuan dapat dilihat dari manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan manusia. Suatu pengetahuan dianggap benar apabila dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logika untuk menemukan, mengkonfirmasi, dan menjelaskan fakta. Adapun arti lain dari metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Nah, dalam metode ilmiah itu didukung oleh beberapa kriteria. Antara lain, yang pertama, ada berdasarkan fakta. Yang kedua, tidak ada prasangka. Yang ketiga, gunakan prinsip analisis. Dan yang keempat, gunakan asumsi. Yang kelima, gunakan unsur yang objektif. Dan yang keenam, gunakan teknik kuantitatif. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian diuraikan menjadi dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode dalam bahasa Yunani yaitu methodos, dan dalam bahasa Inggris artinya metode. Yang dimaksudkan adalah cara atau jalan. Nah, metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan riset. Selanjutnya, penelitian.
Penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dalam arti lain, penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya research, dan juga sebagian ahli menerjemahkan kata research sebagai kata riset. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Nah, metode penelitian juga perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data. Metode penelitian pada dasarnya juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari arti metode penelitian tadi, sekarang kita akan membahas mengenai penelitian merupakan cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan sebagai berikut. Ada 4 ciri-ciri keilmuan. Yang pertama, ada rasional, yang berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, ada empiris, berarti cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain pun dapat mengamatinya. Yang ketiga, sistematis, yang berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang terstruktur dan bersifat logis. Dan yang keempat ada objektif, berarti sebuah penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini kita masuk pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu langkah-langkah penelitian. Jadi langsung saja kita mulai dari bagian pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, sistematika dalam melakukan identifikasi masalah, yaitu kita mulai dari bagian A, mengamati fenomena atau realitas di lapangan. Nah, di sini kita bisa mengamati kejadian, tren atau kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan akademik atau bidang keilmuan tertentu. Kemudian kita bisa mencatat adanya ketidaksesuaian antara harapan atau das solem dan kenyataan yang terjadi atau das sein. Nah, dengan memahami konsep das solem dan das sein ini, penelitian ilmiah dapat mengidentifikasi masalah secara lebih jelas dan mencari solusi yang tepat untuk menjembatani kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian masuk ke bagian B, yaitu mengkaji literatur dan penelitian terdahulu. Nah, di sini kita bisa mempelajari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya untuk menemukan celah penelitian atau research gap. Nah, juga kita bisa menentukan apakah ada aspek yang belum diteliti atau masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Kemudian poin yang harus diperhatikan pada tahap mengidentifikasi masalah ini adalah menganalisis data dan laporan statistik. Nah, di sini kita bisa menggunakan data statistik dari sumber terpercaya, misalnya laporan pendidikan, hasil ujian, atau survei nasional. Nah, untuk menemukan pola atau tren yang mencerminkan adanya masalah. Kemudian melakukan focus group discussion atau FGD. Nah, di sini kita melakukan wawancara atau diskusi dengan akademisi di bidang terkait untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai masalah yang sedang dihadapi. Dan diakhiri dengan menganalisis akar masalah atau root cause analysis. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik seperti 5 whys, diagram fishbone atau SWOT dalam penelitian karya ilmiah kita yang nantinya membantu menemukan penyebab utama suatu masalah secara sistematis. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat hipotesis. Nah, sistematika dalam membuat hipotesis terdiri dari A, menentukan rumusan masalah. Nah, sebelum menyusun hipotesis, kita harus menentukan masalah penelitian berdasarkan hasil observasi, kajian literatur atau data awal. Kemudian dilanjut, kita harus menentukan variabel penelitian. Nah, variabel di sini adalah aspek yang diteliti dan memiliki hubungan sebab akibat. Setelah masalah ditentukan, identifikasi variabel yang sesuai. Nah, dilanjut kemudian menentukan jenis hipotesis yang dimana berdasarkan tujuan penelitian dan hubungan variabel. Nah, hipotesis itu sendiri dikategorikan sebagai 3 hipotesis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hipotesis deskriptif.
Dimana di sini tujuannya untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau karakteristik dari variabel tertentu. Kemudian hipotesis komparatif ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok atau variabel. Dan hipotesis yang ketiga adalah hipotesis asosiatif atau kausal yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar dua variabel. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu studi literatur. Di sini studi literatur adalah proses menelusuri atau meninjau dan menganalisis sumber-sumber ilmiah yang relevan untuk mendukung penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah ini. Yang pertama ada menentukan ruang lingkup studi literatur. Yang kedua menelusuri sumber-sumber yang relevan. Yang ketiga menganalisis dan memilah literatur. Yang keempat menyusun kajian pustaka, dan diakhiri dengan menyimpulkan dan menyusun kerangka. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu mengidentifikasi dan menamai variabel. Nah, identifikasi dan penamaan variabel di sini harus didasarkan pada studi literatur, hipotesis, dan identifikasi masalah yang telah dilakukan. Nah, sistematika dalam mengidentifikasi dan menamai variabel di sini dimulai dari memahami masalah dan hipotesis. Nah, poin yang harus diperhatikan pada tahap ini adalah kita harus meninjau kembali masalah penelitian yang telah diidentifikasi, kemudian kita memastikan bahwa hipotesis yang telah dirumuskan ini menunjukkan hubungan antar variabel, dan diakhiri kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi atau terpengaruh dalam penelitian. Selanjutnya, poin yang harus diperhatikan pada tahap mengidentifikasi dan menamai variabel di sini adalah mengkaji literatur untuk menentukan variabel. Nah, di sini kita harus memperhatikan apakah penelitian yang terdahulu membahas topik yang sama. Kemudian kita harus mengidentifikasi variabel yang sering digunakan dalam studi serupa, dan diakhiri dengan menghubungkan variabel yang ditemukan dengan hipotesis yang telah dibuat. Kemudian tahap yang ketiga dalam mengidentifikasi dan menamai variabel yaitu menentukan jenis variabel. Dilanjut memberi nama variabel secara spesifik dan jelas, dan diakhiri dengan mendeskripsikan variabel dalam operasionalisasi penelitian. Dan kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu penulisan laporan. Seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, laporan penelitian dalam karya ilmiah di sini adalah dokumen yang berisi proses, data, dan temuan penelitian. Nah, laporan ini merupakan sumber informasi yang objektif dan akurat. Nah, tata cara penulisannya kita mulai dari bagian A, yaitu bagian awal. Nah, di sini berisikan halaman judul yang memuat judul penelitian, nama penulis, institusi, dan tahun penyusunan. Kemudian dilanjut dengan lembar pengesahan yang berisikan tanda tangan pembimbing atau pihak berwenang. Dilanjut ke bagian abstrak, yaitu ringkasan penelitian yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dalam 150-250 kata. Dilanjut dengan kata pengantar yang berisikan ucapan terima kasih dan latar belakang singkat penelitian. Dan diakhiri daftar isi, yaitu daftar tabel dan daftar gambar yang memudahkan pembaca dalam menavigasi isi laporan. Kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu bagian isi. Seperti yang terlihat pada bagian isi dimulai dari bagian 1, yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Dilanjut ke bab 2 kajian pustaka, yaitu berisikan landasan teori yang relevan. Dilanjut penelitian terdahulu sebagai referensi dan kerangka berpikir dan hipotesis jika ada. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian yang berisikan jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Dan kita masuk pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini diisikan penyajian data hasil penelitian, analisis data dan interpretasi hasil, dan diakhiri dengan pembahasan yang menghubungkan temuan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Dan pada bab yang terakhir, bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, di sini berisikan kesimpulan utama dari penelitian
dan saran untuk penelitian lanjutan atau penerapan hasil penelitian. Dan diakhiri bagian C, yaitu bagian akhir yang berisikan daftar pustaka yang berupa referensi yang digunakan, ditulis sesuai format standar APA, MLA atau lainnya, dan lampiran yang berisikan data tambahan seperti kuesioner, wawancara, atau dokumen pendukung lainnya. Baik, terima kasih disampaikan kepada rekan yang bertugas dalam penyampaian materi terakhir. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses berpikir manusia dalam memahami berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berbagai cara, seperti pengalaman, pemikiran rasional, serta melalui metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Metode ilmiah dan penelitian memiliki peran penting dalam memperoleh pengetahuan yang objektif, nasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui metode tersebut, peneliti dapat memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah yang berencana dan logis. Selain itu, penelitian ilmiah tentu dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, dan analisis data, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam